Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan kuantum. Untuk bilangan kuantum sendiri yaitu merupakan bilangan bulat sederhana yang menunjukkan peluang adanya elektron di sekeliling inti atom. Kemudian bilangan kuantum itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama bilangan kuantum utama atau N, yang kedua bilangan kuantum azimut atau dengan lambang L, yang ketiga yaitu bilangan kuantum magnetik dengan lambang M. Ada satu lagi yaitu untuk bilangan kuantum spin yang diberi lambang S. Nah, untuk bilangan kuantum utama sendiri atau N, yaitu merupakan menunjukkan kedudukan elektron dalam kulit atom dan ukuran orbital atau nomor kulit. Pada setiap tingkat energi terdapat satu atau lebih bentuk orbital. Nah, untuk syaratnya di sini yaitu N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, atau juga berturut-turut disebut sebagai kulit, atau yang disebut sebagai kulit K, L, M, dan N. Nah, untuk N sendiri di sini itu merupakan angka pada suatu konfigurasi elektron. Kemudian yaitu untuk bilangan kuantum azimut atau dengan lambang L merupakan menunjukkan kedudukan elektron dalam subkulit atom dan bentuk orbital atau disebut dengan nomor subkulit. Bilangan kuantum azimut menentukan jumlah bentuk orbital pada suatu orbit. Nah, di sini untuk bilangan kuantum azimut sendiri yaitu pada tanda orbital S itu memiliki kode 0, sedangkan P memiliki kode 1, D2, dan F3. Nah, gambarannya orbitalnya itu yaitu ini pada kuantum azimut 0 atau tanda orbital S memiliki 1 kotak. Untuk P memiliki 3 kotak dengan kode 1. Kemudian untuk D memiliki 5 kotak atau dengan kode 2. Dan yang ketiga dan yang keempat ada F, yaitu dengan kode 3 dan memiliki jumlah orbital atau kotak sebanyak 7. Nah, di sini dapat diberi nomor dengan untuk S itu 0, sedangkan untuk P dengan kode 1 yaitu dimulai dari -1, kemudian 0, dan diakhiri dengan +1. Begitu juga seterusnya. Untuk syaratnya di sini yaitu nilai kuantum azimut dalam setiap kulit 0 atau sama dengan N-1. Dan untuk nilai subkulit di setiap kulit pada suatu bilangan kuantum azimut yaitu N sama dengan yaitu merupakan N plus kuantum azimut. Kemudian terdapat M atau bilangan kuantum magnetik. Nah, di sini yaitu menunjukkan adanya orientasi orbital dalam ruang atau disebut dengan nomor orbital. Nilai bilangan kuantum magnetik berupa deret bilangan bulat dari min L atau min kuantum bilangan kuantum azimut melalui 0 sampai plus L atau kuantum azimut. Dapat dilihat di sini kuantum azimut atau bilangan kuantum magnetik itu dapat dilihat pada ini atau penomoran pada sebuah gambaran orbital dalam jumlah orbital. Untuk kulit P, misalnya kulit P yaitu dimulai dari angka -1, 0, dan +1. Sedangkan untuk tanda orbital D pada bilangan kuantum magnetik yaitu dapat dilihat pada gambaran orbital dalam jumlah orbital yaitu dimulai dari -2, -1, 0, +1, dan 2. Dan +2, begitu juga seterusnya. Kemudian untuk syaratnya sendiri pada bilangan kuantum magnetik, yaitu merupakan nilai M berkisar antara min kuantum azimut atau sampai dengan plus kuantum azimut atau L. Kemudian ada yang terakhir yaitu spin. Bilangan kuantum spin yaitu menunjukkan arah rotasi elektron dalam suatu orbital. Misalnya, pada gambaran orbital atau jumlah orbital dalam suatu kotak jika diakhiri dengan
tanda panah ke atas, maka akan jumlah spin akan berjumlah plus setengah. Sedangkan untuk rotasi orbital pada spin yang diakhiri dengan tanda panah ke bawah, yaitu spin berjumlah min setengah. Nah, di sini terdapat contoh soal. Misalnya, pada suatu soal yaitu bilangan kuantum yang mungkin untuk elektron yang terletak pada orbital dengan tingkat energi tertinggi pada atom dengan nomor atom 15 P pada suatu unsur P dengan nomor atom 15 adalah, untuk jawabannya kita cari dulu konfigurasi elektronnya. Pada konfigurasi elektron pada nomor atom 15 yaitu kita cari yang pertama 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p3. Nah, di sini untuk menyelesaikan atau mencari suatu bilangan kuantum pada suatu unsur, yaitu kita lihat dari konfigurasi elektron yang terakhir. Pertama kita cari N. Yang N itu dilihat dari sini untuk nomor. Nah, kemudian dicari kuantum azimut. Kuantum azimut ini pada P. Nah, pada P akan memiliki kode yaitu 1. Nah, untuk kuantum magnetik tadi dapat kita lihat bahwa suatu nomor kuantum magnetik itu suatu nomor yang dituliskan pada gambaran orbital atau kotak. Nah, tadi pada pada kuantum azimut P yaitu memiliki kode 1. Nah, kita lihat di sini tanda panah yang terakhir itu terletak pada angka berapa? Tanda panah yang terakhir dapat dilihat pada angka plus 1. Maka kuantum magnetik dapat ditulis plus 1. Sedangkan untuk spin sendiri, jika tanda panah mengarah ke atas, akan memiliki atau berjumlah plus setengah. Sedangkan untuk tanda panah ke bawah, akan bernilai min setengah. Nah, misalkan di sini ada contoh soal lagi. Untuk contoh soal lagi, kita lihat di sini, misalkan pada suatu unsur yang memiliki nilai jumlah atau memiliki nomor atom sebanyak 20, misalkan suatu unsur yang memiliki nomor atom sebanyak 20. Nah, yang pertama kita cari dulu yaitu konfigurasi elektronnya. Misalkan nih, untuk konfigurasi elektron pada suatu unsur yang memiliki nomor atom 20, kita cari dulu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, kemudian ada 3p6, dan yang terakhir yaitu 4s2. Nah, untuk mencari suatu bilangan kuantum yang dicari, maka ini pada konfigurasi elektron yang terakhir. Nah, di sini konfigurasi elektron terakhir yaitu terdapat 4s2. Ini yang dua-dua ini itu ya pangkat ya. Kita cari 4s2. Nah, untuk 4s2 misalkan nih 4s2 berarti kan yang terakhir 4s2. Nah, untuk N-nya sendiri di sini kita tulis dulu 4s2. Di sini ada misalkan ini kan pada subkulit S. Nah, S itu memiliki kode 0. Nah, di sini untuk pangkatnya sendiri kan 2. Jadi kita tulis seperti ini, atau tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah. Bentar ya. Ini.
tanda panah ke atas, dan tanda panah ke bawah. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu setelah mencari ini, menuliskan kotak, kita akan mencari N. N suatu konfigurasi elektron di sini yaitu 4. Karena di sini 4, jadi ditulis 4. Nah, N-nya 4. N sama dengan 4. Kemudian untuk L-nya atau kuantum azimutnya di sini 0. Karena pada sebuah jumlah orbital di sini dalam kotak di sini memiliki kuantum azimut pada subkulit S memiliki kode 0. Maka kita tulis di sini 0. Dan untuk kuantum magnetik, nah tanda panah di sini berakhir pada kotak 0 atau jumlah orbital 0, maka ditulis 0. Sedangkan kuantum spin, untuk kuantum spin sendiri karena tanda panah mengarah ke bawah, maka akan berjumlah -setengah. Mengapa demikian? Karena tanda panah terakhir mengarah ke arah bawah.